warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dimatikan sementara. Dan alhamdulillah kita tentu bersyukur karena kita masih diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh kesungguhan dan kesenangan mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ngaji bersama. Insya Allah disaksikan oleh semua malaikat-malaikat Allah, sehingga apabila kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baru saja sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan solusinya dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Tidak terasa, rasa-rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru 1446 Hijriah. Ujung-ujung sekarang sudah hampir memasuki tahun baru lagi 1447 Hijriah. Ternyata hidup kita ini sangat singkat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan firman-Nya, sebuah surah yang sangat pendek tapi luas dan dalam maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau Allah bersumpah, pasti yang akan disampaikannya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kalau Allah bersumpah, pasti yang dijadikan sumpah itu adalah makhluknya. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Ada ulama yang menjelaskan demi waktu asar, waktu yang sangat pendek, waktu yang akan segera menuju matahari tenggelam. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasehati akan nilai-nilai kebenaran dan nasihat menasehati tentang kesabaran. Itulah yang tidak akan merugi. Ternyata hidup kita ini pendek, hanya 2 alam, 3 hari, 2 napas, dan 2 pilihan. Hidup kita pendek, hanya 2 alam, 3 hari, 2 napas, dan 2 pilihan. 2 alam adalah
Yang pertama, alam yang disebut alam fana, alam yang tidak abadi, alam yang hancur, alam yang rusak. Yang kedua disebut alam baka, alam yang abadi. Alam fana ialah alam dunia. Alam baka itulah yang disebut alam akhirat. Alam dunia itu adalah alam fana, alam yang pasti rusak. Dari segi bahasa saja, dan dunia itu berasal katanya dari kata dana, yadnu, artinya pendek. Kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya di dunia itu rata-rata hanya seputar 60 sampai 70 tahun. Kata beliau Nabi, aswatu ummati min sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku nanti hanya seputar 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kembali pada surah Al-Asr, waktu asar, maka kira-kira kita yang umurnya 35 tahun itu namanya sudah waktu zuhur. Ini rata-rata usianya berapa? 35 tahun itu waktu zuhur. 40 ke atas sampai 60 itu waktu asar. Yang 60 lebih itu sudah hampir maghrib. Tutup pentrongnya sudah dipegang. Tunggu waktunya, tinggal dipukul. Tong-tong, belum. Kemana? Jabatan permain. Hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Tapi hati-hati. Dunia itu sangat menarik. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Banyak orang yang terperdaya oleh dunia. Sampai-sampai dijual itu akhirat untuk membeli dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwasanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu lebih, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih langgeng daripada dunia. Tapi bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu. Tapi banyak di antara kalian orang-orang memilih kehidupan dunia, mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih langgeng. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ketika turunnya ayat itu, Nabi nampak di mata para sahabat meneteskan air mata. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang berani mengingatkan. Baru ketika tangisan Nabi reda bertanya pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami mengaku panjenengan kok ketinggalan. Sungguh kanjeng Nabi ketika nyomola sedikit beribadah suku matku bakal saking kemantil-kantil karo sing
lupa sampai dia lupa kepada yang tidak. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansuna al-khamsa. Pertama, umatku nanti saking cintanya pada hidup lupa akan mati. Saking cintanya pada dunia lupa akhirat. Saking cintanya pada rumah tempat tinggalnya lupa akan kubur. Saking cintanya kepada harta, ia tak peduli hidupnya membabi buta. Wis membabi buta. Babi banyak orang terus dan melaku YouTube pokoknya wis babi bincang asal dapat. Lupa bahwa nanti di akhirat di hari kiamat ia akan ditanya. Belum dapat berinsut satu jengkal pun kakinya sebelum bisa menjawab terkait dengan hartanya, bagaimana caranya kamu dapat, sesudah dapat bagaimana kamu menggunakannya. Umatku nanti saking cintanya kepada makhluk lupa kepada sang Khalik. Hanya dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Di dunia kata simbahmu paribasane maghfir umbi. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sedangkan dunia itu adalah tempat dan waktunya kita diuji. Allah kadang menguji dengan yang pahit namanya musibah. Kadang Allah menguji kita dengan yang manis namanya anugerah. Ingat, senang, susah, itu adalah ujian. Orang berduit, suki utang, dua-duanya ujian. Maka hiasilah diri dengan dua sifat sekaligus, ialah sabar dan syukur. Meniku kedalam mempakal termohon gampang dilakoni. Hidup kita hanya dua alam, dunia dan akhirat. Tempat kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang harus kalian persiapkan dengan sungguh-sungguh adalah bahagiamu nanti di akhirat, tapi kesenanganmu di dunia jangan kamu lupakan. Maksudnya bagaimana? Nabi kasih arahan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikanlah dunia tempat untuk kita bercocok tanam, panennya nanti di akhirat. Nandurawan sakarmu. Ning nek ana wong tani nandur pari mengko iso panen pari karo nyupi suket. Wetenge waret, wetenge ngone meduar. Ini sing ditandur suket tangen kampon panen pari. Panennya yakin suket. Sedang hidup kita ini hanya 3 hari. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin itu sudah menjadi sejarah, tidak bisa diputar kembali. Sekarang ini ya apa yang sedang kita lakukan. Sedangkan besok itu hari yang belum tentu kita jumpai. Maka evaluasilah hari kemarin untuk menjadi bahan pelajaran agar supaya hari ini sekarang lebih baik daripada kemarin. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi
bahwa rabi wa man kana yaumu mithla amsihi wa huwa khasir wa man kana yaumu syarran min amsihi wa huwa malum. Barang siapa, kata Nabi, yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Orang yang hari kemarin, hari sekarang ini sama dengan kemarin, itulah orang yang merugi. Yang paling parah adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah tanda orang yang terkutuk. Na'udzubillah. Kalau merentek hatinya ingin berbuat baik, segera jalankan. Jangan nunggu-nunggu besok, karena besok belum tentu kita jumpai. Sedang hidup itu pendek karena hanya 2 napas. Napas naik dan napas turun. Ketika napas naik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah anugerah udara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hirup tanpa bayar, gratis. Maka mintalah barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya napas kita, napas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa badan yang sehat, membawa rohani yang afiat. Bertobatlah, karena boleh jadi napas kita yang dihembus itu akan bersamaan dengan keluarnya nyawa dari raga kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kalau ajal sudah sampai waktunya, maka malaikat maut tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Kau tidak bisa lari dari kematian sekalipun kamu masuk ke dalam bangunan kokoh dan tinggi. Kematian itu datang tanpa diundang, tiba tanpa menyapa, ujung-ujung mak bentutu. Kematian itu diawali dengan peristiwa yang disebut sakaratul maut. Sakar itu mabuk, al-maut itu mati. Sakaratul maut artinya mabuk mati. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Durratun Nasihin, sakitnya mungkoyo wong urip diklonyot kulite. Jangan jangan terlalu mangga, boten nggih mangga. Ini negara jejel, nanti mangga. Keladian ini, yang jengapan sare dengan pukul, duduk jempol sekili, ibu nopo dengan satu mui atau sebelumnya, nanti dari tiga tahun. Menikah simulasi sakaratul maut skala kecil. Maka dari itulah Nabi mengajarkan doa yang dikenal dengan doa salat. Tentu berdoa lagi. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Nek kepengin diparingi rahmat pangenteng-enteng waktu sakaratul maut, ya boleh beragama diamalke. Ampun wonten pengajian tok. Apa ada orang yang beragama mengikut pengajian wonten? Niki wonten cerita ya. Satu saat saya diberi teman yang kebetulan pemborong, Kang, ayo udah refleksi. Niku wong kula soalnya kayak niku nggih bahasanya ini. Nanti anak project ya itu. Nah tekan proyek itu baru, kula mau
maca tulisan itu gawe dia semene selawe. Nek tembukan mulai itu mikro bulu. Kula jadi ngomong balik maca bulu niku. Ji apa? Ya kayaknya macane tulisan bukan gawe semene selawe. Ini terkait dengan tumpukan kok mikro bulu dari lima gue gampang yang mau ngejak nanti frekuensi ngejak nih proyek kurang pengajian paham nih gue jawab deh yang beli ngejak dengan proyek represi orang ngaji dan jangan kan wis mudah innallaha ghafurur rahim muga bersumpah istighfar beres kurang mantap manusia itu istighfar aku sampai Allahumma anta bilik banget Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiatan fil jasad menjaga badan supaya sehat wal afiat pola makan pola tidur pola hidup satu pola makan jangan jahat sedikit mimpikan kata dokter yang baik itu 2 kali sekali ini kata Nabi yang dipraktekkan Nabi nyatanya Nabi sehat tidak makan sebelum lapar berhenti makan sebelum kenyang yang nomor 1 oke tapi yang nomor 2 belum tentu aneh sebenarnya lagi cocok lah gue si tobat tadi istikandani sampai sering tentang naik mana gorengan terus ketemu bakwan lomboknya cocok terus waziyadatan fil ilmi hidupnya dipakai untuk terus menerus nambah ilmu itu sih jenenge ngaji karena apa? Karena amal yang tidak didasari ilmu itu mardudatun tertolak la tuqbal tidak diterima. Wa barokatan fil rizqi cari rezeki Allah dengan cara yang halal caranya benar yang didapat pun yang halal wa taubatan qabla maut bertobat sebelum mati jangan tobat sudah mati banyak tongki waktu saya ada sudah para tahu ngaji pada mati undang-undang kiai buat macam Al-Quran 30 juz berjalan itu kenapa aja wa maghfiratan ba'da maut supaya diampuni oleh Allah sesudah warahmatan indah maut dan seterusnya hanya 2 nafas yang terakhir hidup itu pendek hanya 2 pilihan ridho Allah atau murka Allah wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur Allah kasih tahu pada Rasulnya wahai Muhammad kamu sampaikan kebenaran ini karena kebenaran itu dari Tuhan ini nggak jadi bangsa-bangsa biar yang mau beriman imanlah yang mau kufur kufurlah hidup itu hanya pilihan milih diridhoi Allah apa milih dimurkai Allah sakaremu tapi pilihan itu ada konsekuensinya kalau kamu milih ridho Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mendapatkan ridhonya dikasih surganya tapi kalau kamu ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sakarku leduloko
innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meneladani Rasulnya, maka dia akan benar-benar mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah nanti akan dicegur ke neraka jahim. Nah, itulah hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar kita ingat tujuan Allah menciptakan kita untuk kita jadikan tujuan hidup kita. Maka jangan lupa 17 kali minimal kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita di tahun baru nanti lebih baik daripada tahun yang kita tinggalkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung. Mari kita akhiri dengan berdoa. Intiwi maqatillahi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياكم من أهل السوء وأهل الضير. وارزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وخلقا حسنا والتوفيق للطاعة وفهم النبيين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang semantan kirang kami Pak Butan Bilai Taufiq Walidayah.